Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua hal terkait mata kuliah analisis kompleks. Yang pertama yaitu bentuk polar dari bilangan kompleks yang akan saya jelaskan di video ini. Kemudian nanti ada video yang kedua tentang argumen dari bentuk polar bilangan kompleks. Oke, yang akan kita bahas di sini yang pertama tentang bentuk polar dari bilangan kompleks itu sendiri nanti seperti apa. Kemudian contohnya, serta di sini nanti ada beberapa nomor yang bisa digunakan sebagai latihan soal. Untuk yang pertama, kita tahu bahwa bilangan kompleks itu bentuknya adalah terdiri dari bagian real dan bagian imajiner yang bisa kita nyatakan dalam bentuk penjumlahan atau bisa kita notasikan dalam bentuk Z. Atau ada lagi cara lain, yaitu kita bisa merepresentasikannya dalam bentuk koordinat kartesian. Nah, di sini misal saya punya bilangan kompleks Z sama dengan A plus IB atau BI. Kita tahu I ini sama dengan akar min 1. Maka untuk bilangan kompleks ini dapat kita gambarkan dalam bidang kartesian, yaitu di sini untuk A adalah bagian real, maka di sini dia berarti A1-an ke kanan, kita anggap seperti itu ya, kita anggap positif, A itu kanan. Nah, ini adalah untuk yang bidang realnya. Sedangkan untuk yang imajinernya berarti di sini. Nah, ini imajinernya. Kalau untuk yang bilangan kompleks Z ini A plus IB, maka di sini ada B1-an yang untuk bagian imajiner. Dari sini, maka kita tahu bahwa koordinat dari Z itu adalah A, B. Z bisa kita bentuk dalam vektor. Jadi di sini vektornya mulai dari pangkalnya di 0,0 dan ujungnya ada di A, B. Nah, selain ini kita bisa memandang dari gambar hasil dari bilangan kompleks Z sama dengan A plus IB, itu ada sudut yang terbentuk. Sudut yang terbentuk antara garis horizontal X dengan vektor Z. Sudut ini bisa kita namai sebagai sudut theta. Pada pembahasan sebelumnya kita juga tahu bahwa Z ini saat dia dalam bentuk vektor, kita bisa mencari panjangnya. Sehingga ada istilah yang namanya modulus dari bilangan kompleks yang kita notasikan dengan nilai mutlak Z. Karena panjang, ya pasti nilainya positif, seperti itu. Berdasarkan gambar ini, kita tahu bahwa untuk sudut theta ini kita bisa menentukan sin theta dan cos theta. Karena di sini untuk sin theta yaitu berarti sama dengan B per sisi miring, yaitu nilai mutlak Z. Sehingga apa? Sehingga apabila kita tahu untuk panjang vektornya atau modulus dari bilangan kompleks, kemudian yang diketahui lagi itu adalah tetanya atau merupakan sudut yang terbentuk antara bilangan vektor Z dengan bilangan kompleks Z dengan garis X yang merepresentasikan bagian real, maka di sini kalau dua hal ini yang diketahui, kita disuruh mencari koordinat kartesian dari bilangan kompleks, kita bisa mencari dengan cara ini. B sama dengan nilai mutlak Z kali sin theta. Untuk cos theta berarti kita tahu kalau cos dari sudut theta ini berarti sisi yang mendatarnya dibagi dengan sisi miring. Jadi di sini A per
nilai mutlak Z, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga di sini kita bisa menentukan untuk A sama dengan nilai mutlak Z dikali cos theta. Itu. Kemudian koordinat polar. Dari situ kita bisa menentukan apabila bilangan kompleks Z sama dengan A plus IB, maka kalau A tadi kita ganti dengan nilai mutlak dan theta, maka dia menjadi nilai mutlak Z cos theta. Sedangkan untuk yang B-nya, yaitu ini berarti ditambah I dikali nilai mutlak Z sin theta. Atau bisa kita sederhanakan, nilai mutlak Z-nya dikeluarkan, jadi Z sama dengan nilai mutlak Z kali cos theta plus I sin theta. Jadi ini adalah bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan A plus IB. Bagaimana koordinatnya? Koordinatnya kalau misalkan dia bentuknya Z sama dengan A plus IB, itu kan koordinatnya A, B. Sekarang kalau kita punya Z sama dengan nilai mutlak Z kali cos theta plus I sin theta, maka untuk koordinat polarnya adalah nilai mutlak Z, theta. Seperti itu. Nah, yang jadi catatan adalah sudut theta ini kan biasanya kita mencari dalam bentuk derajat, begitu kan? Nah, ini akan lebih baik lagi kalau sudut theta ini kalau dalam kasus bilangan kompleks representasinya bisa lebih baik kalau sudut theta diberikan dalam bentuk radian. Artinya caranya bagaimana untuk menjadikan sudut dari derajat ke radian, yaitu dengan kita kalikan apa? Kita kalikan 2pi per 2pi yang seperti itu, atau kita kalikan pi per pi. Oke, seperti itu. Kemudian ini contohnya. Contohnya di sini, tentukan bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan 2 akar 3 plus 2i. Yang pertama yang kita tentukan adalah modulus dari bilangan kompleks Z tersebut. Modulus yaitu sama dengan akar ini 2 akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 12 plus 4 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Selanjutnya kita bisa menentukan theta. Theta bisa kita tentukan dari mana? Bisa kita tentukan dari tan theta. Tan theta sama dengan Y per X atau B per A, dimana tadi yang B-nya itu kan bagian imajinernya atau koefisien imajiner, sedangkan yang A-nya adalah real. Maka di sini untuk yang Y per X ini adalah 2 per 2 akar 3. Kita peroleh sama dengan yaitu 1 per akar 3, atau bisa kita tulis juga sepertiga akar 3. Apabila kita menemukan tan theta sepertiga akar 3, maka untuk mencari tetanya kita cari tan arcnya ya, arkesnya. Arkes tan dari sepertiga akar 3 yaitu pi per 6, atau tetanya sama dengan pi per 6. Jadi bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan 2 akar 3 plus 2i adalah nilai mutlak Z kali cos theta plus I sin theta, yaitu 4 dikali cos pi per 6 ditambah I sin pi per 6. Ini adalah hasilnya. Contoh yang kedua di sini yaitu tentukan koordinat polar dari bilangan kompleks Z sama dengan min 2 min 2i. Bedanya tadi dengan contoh yang pertama, kalau yang contoh yang pertama disuruh menentukan bentuk polar, artinya dalam bentuk penjumlahan ya. Kalau sekarang kalian disuruh menentukan koordinatnya, koordinat polar. Artinya kalau koordinat polar tadi yaitu
nilai mutlak Z, theta yang harus kita cari. Maka di sini sama halnya dengan tahapan contoh yang pertama, kalian untuk mencari nilai mutlak Z itu yaitu modulus, berarti akar min 2 kuadrat plus min 2 kuadrat sama dengan 4. Akar 4 plus 4 sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya untuk tetanya sama caranya, yaitu tan theta sama dengan Y per X. Dalam hal ini Y-nya min 2, X-nya juga min 2. Diperoleh apa? Diperoleh sama dengan 1. Sehingga kita cari arkes tan 1 sama dengan pi per 4. Atau tetanya sama dengan pi per 4. Namun kita harus identifikasi dulu bilangan kompleks ini terletak di kuadran mana. Kalau pada contoh pertama, kita kembali ke contoh pertama, 2 akar 3 plus 2i, ini aman saja karena 2 akar 3 itu berarti positif, 2 juga positif. Artinya kalau kita gambarkan dalam bidang kartesian, dia ada di kuadran pertama. Kalau ada di kuadran pertama, kita menemukan tetanya itu sepertiga akar 3, arkesnya pi per 6. Pi per 6 itu kan berarti kurang dari apa di sini? Kurang dari pi per 4, kan seperti itu. Pi per 6 kurang dari pi per 4, ada di kuadran pertama, sudah benar. Nah, untuk contoh yang kedua ini agak berbeda karena dia di sini bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan min 2 min 2i. Kalau kita gambarkan dalam bentuk koordinat kartesian, kita kembali ke sini, min 2 min 2i berarti ini min 2 dan min 2. Ada di kuadran ketiga. Kalau ada di kuadran ketiga, kita menemukannya yaitu dalam bentuk pi per 4. Pi per 4 itu kan adanya di kuadran mana? Dia pas ada di antara kuadran 1 dan kuadran 2, sedangkan ini ada di kuadran ketiga. Jadinya yang benar seperti apa? Jadinya yang benar adalah kita harus apa di sini? Kita harus menentukan sudut yang benar yang ada di kuadran ketiga. Sudut yang benar yang ada di kuadran ketiga yaitu 5 per 4 pi. Dari mana? Dari mana kira-kira pi per 4 menjadi 5 per 4 pi? Bisa kalian identifikasi. Nah, dari sini kita peroleh koordinat polarnya adalah 2 akar 2,5 per 4 pi. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan. Kuadran ketiga berbeda dengan kuadran pertama dan juga kuadran kedua, seperti itu. Oke, masih nanti ada penjelasannya terkait theta ini yang lebih detail lagi, karena nanti ada yang namanya argumen dan sebagainya, itu nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Sebagai latihan, kalian bisa mengerjakan 4 pertanyaan di sini ya. Ini yang nomor 5 sebagai apa yang bisa ditanyakan dari materi ini. Silakan kalau memang masih ada yang perlu dibahas atau perlu didiskusikan, silakan ditulis di komentar. Untuk yang latihan ini mulai dari nomor pertama, tentukan koordinat polar dari bilangan kompleks Z1, tentukan bentuk polar dari bilangan kompleks Z2, sampai nomor 3 ini mengembalikan ya dari bilangan kompleks dalam bentuk polar menjadi kartesian. Kemudian ini dari koordinat polar menjadi koordinat kartesian. Oke, cukup untuk video pertama. Nanti kita lanjutkan ke video kedua tentang argumen. Terima kasih.